Geng ya, ini bab 5 tentang program prioritas nasional. Ini sesuatu hal yang baru diakreditasi, tetapi sebenarnya kalau di dalam Puskesmas ini bukan program yang baru karena memang di Puskesmas sudah ada semuanya programnya ya. Tinggal teman-teman memang yang tidak bagi pendamping yang tidak bersinggungan dengan Puskesmas memang hal ini memang ya harus banyak belajar lah. Seperti itu. Monggo lanjut. Lanjut, next. Oke. Di bab 4 ini, mohon maaf sebentar. Kok malah ketutup. Sebentar. Oke, nggih. Di bab 4 ini program prioritas nasional itu di sini ada 5 standar ya, ada pencegahan dan penurunan stunting, ada penurunan AKI-AKB, kemudian peningkatan cakupan mutu imunisasi, terus program penanggulangan TB dan ini pengendalian penyakit tidak menular dan faktor resikonya. Oke. Next. Nah, kriteria 411 pencegahan dan penurunan stunting direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi dengan melibatkan lintas program, lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat. Next. Nah, ini adalah pokok pikirannya. Di dalam pokok pikiran ini pencegahan dan penurunan stunting memang harus melibatkan lintas program, lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat. Kenapa? Memang sekarang ini kader juga sudah dilibatkan ya, bahkan dengan teknologinya. Tapi kadang-kadang memang kader sendiri tidak banyak yang belum bisa mengisi aplikasi untuk tentang stunting ya. Upaya pencegahan dan penurunan stunting ada peran serta, kita harus tahu tentang peran serta lintas program dan lintas sektor, perbaikan pola makan, pola asuh, dan sanitasi serta akses terhadap air bersih. Sebenarnya kalau ini juga nanti di dalam bab ini juga ini sebenarnya menyangkut juga ke dalam PISPK ya. Sarana air bersih ini menyangkut ada di dalam PISPK juga. Jadi memang sebenarnya kalau Puskesmas itu lebih ruwet karena integrasinya banyak banget, tidak seperti klinik ya. Upaya pencegahan dan penurunan stunting dilakukan terintegrasi antara lintas program seperti pemeriksaan kehamilan, imunisasi, dan kegiatan intervensi lainnya. Jadi sebenarnya untuk stunting ini kalau di Puskesmas ini programnya itu dari awal bahkan dari remaja itu bisa terkait, tidak hanya untuk bagi saat kehamilan saja, dan ini juga lintas sektornya ini menyangkut dengan KUA juga nanti ya. Oke, kemudian oke. Oke ya, ini kok Mas Aji langsung masuk EP-nya ya. Nah, oke. Nah, ini bagaimana tentang gizi kita memang benar-benar karena memang sekarang ini tidak hanya Puskesmas, sebenarnya lintas sektornya. Saya mengalami di Puskesmas sekarang ini itu data gizi. Kalau kemarin itu polisi sama tentara itu mintanya data vaksinasi COVID. Tapi sekarang sampai data stunting pun minta loh. Saya gumun. Nembeki aku ngerti ono polisi minta data stunting. Kalau dulu kan mereka enggak banget ya, tapi ini perlu teman-teman ketahui juga. Jadi sekarang di kepolisian, di Koramil, di Polsek itu juga sudah dilibatkan dan mereka harus punya datanya. Kalau enggak seneni komandane ya. Udah, intervensi gizi sensitif antara lain perlindungan sosial, penguatan pertanian, perbaikan air, dan sanitasi lingkungan KB sampai dengan pendidikan dalam kelas. Ya,
Kemudian ada intervensi gizi spesifik pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, ibu hamil, PMT pada bumil dan kek, sampai dengan kampanye asupan protein hewani pada bumil, ASI eksklusif, dan MPASI. Yang selanjutnya, pokok pikiran selanjutnya adalah bentuk intervensi sensitif dan spesifik akan mengikuti perkembangan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Terus kemudian penetapan indikator kinerja stunting terintegrasi dengan penetapan indikator kinerja puskesmas. Monggo nanti penetapan indikatornya. Kemudian pencegahan dan penurunan stunting harus dapat menjamin terlaksananya pencatatan dan pelaporan dan perkembangan balita. Kalau ini sudah ada di EPPGBM juga ya. Pencatatan dan pelaporan dilakukan baik secara manual maupun elektronik, dilakukan secara lengkap, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan prosedur. Ya, kemudian Puskesmas melakukan pengukuran terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dan disertai dengan analisis capaian. Yang terakhir, pokok pikirannya adalah rencana program pencegahan dan penurunan stunting disusun dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif berdasarkan hasil analisis masalah gizi. Oke, next. Nah, ini elemen penilaiannya. Ditetapkan indikator dan target kinerja stunting dalam rangka mendukung program pencegahan dan penurunan yang disertai analisis capaiannya. Ya, ini tentunya programmer gizi sekarang harus ada indikator dan target kinerja tentang stunting. Tapi kalau kebetulan di tempat saya itu memang sudah ada targetnya yang diberikan oleh Dinas Kesehatan, ya. Terus ditetapkan program pencegahan dan penurunan stunting. Ini juga karena di dalam BOK sendiri kalau untuk stunting ini jelas banget sampai subnya itu ada. Jadi monggo bisa manfaatkan dana BOK untuk program-program yang di stunting ya. Dikoordinasi dan dilaksanakan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting dalam bentuk intervensi gizi spesifik dan sensitif sesuai dengan rencana yang disusun bersama lintas program dan lintas sektor sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan kerangka acuan yang telah ditetapkan. Kembali lagi pada puskesmas, apabila ada SK berarti ada pedoman, kemudian ada kerangka acuannya, berarti nanti ada SOP-nya, ya. Kemudian dilakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting. Jadi mungkin perlu juga adanya inovasi-inovasi program stunting nanti seperti apa sehingga kita bisa menurunkan program stunting. Kalau saya sih kemarin, alhamdulillah puskesmas di tempat saya kemarin itu terendah di Kabupaten Kebumen. Kemudian dilaksanakan pencatatan dan dilakukan pelaporan kepada puskesmas dan dinas kesehatan daerah kabupaten kota sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kalau ini pencatatan dan pelaporan pastinya di semua program itu ada, tetapi jangan lupa untuk EPPGBM jangan sampai telat. EPPGBM itu penimbangan di Posyandu. Jadi program penimbangan Posyandu, tolong yang sebenarnya EPPGBM ini melibatkan kader, tapi memang kadang-kadang ya apalagi yang di wilayah pedesaan itu kadernya ya suruh ngentri ya susah, akhirnya kembali lagi kepada petugas gizinya untuk mengentri di situ. Karena kalau kita tidak entry dengan tepat waktu, pasti kita akan dioyak-oyak Dinkes, karena Dinas Kesehatan juga ditarget oleh provinsi untuk masalah pelaporan EPPGBM ini. Oke. Yang paling susah adalah memang stunting itu nilainya itu hanya dari TB per BB, TB dan BB itu tidak sesuai dengan usianya. Jadi di sini stunting itu tidak peduli, misalkan aku duwe anak 4 tahun, wong sehat kok lemu kok anaknya orang kaya. Kemarin saya sempat diprotes itu karena anaknya kades itu masuk ke dalam kategori stunting, karena kita mau bisa apa, karena memang tidak sesuai dengan tinggi badan, tidak sesuai dengan usianya, itu saja kriterianya. Jadi kita susah. Mereka bilang, Bu, anak saya sehat, gizi juga terpenuhi, kok masuk dalam kategori stunting ya? Kita mau bisa apa? Karena memang untuk stunting hanya itu penilaiannya, dari situ saja ya. Oke, lanjut.
Lanjut. Ya, monggo. Makanya nanti teman-teman semua untuk bisa di dalam stunting ini, kalau mendampingi puskesmas harus cermat tentang pelaporan EPP-GPM-nya. Ya. Kemudian kriteria 421, puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan ibu hamil, pelaksanaan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan masa sesudah melahirkan, dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Oke. Oh, mungkin sebelum saya masuk ke sini tadi, kalau di dalam elemen penilaian dan di dalam pokok pikiran itu sangat jauh berbeda ya. Di dalam pokok pikiran itu tadi yang tentang gizi stunting itu kan neritik-neritik banyak, tetapi di elemen penilaiannya kan tidak menyebutkan dari masa remaja, dari masa ibu hamil, dari masa pemberian tablet tambah darah. Jadi nanti itu ini yang saya bilang dari kemarin. Ini kelihatannya sedikit, tetapi sebenarnya banyak. Kenapa? Di masalah stunting itu, di masalah Mas Aji next stunting dulu Mas Aji layarnya. Sebelum ini dulu. Tadi yang 411 dulu, yang kriteria 4 oke ya, 411 dulu. Ya. Ini memang apa namanya? Untuk penurunan stunting memang tidak bisa bahwa kita tidak dimulai dari remaja. Dari remaja karena memang pemberian tablet tambah darah di anak sekolah itu juga sudah dilakukan. Nanti kita setelah itu untuk calon pengantin. Calon pengantin itu 3 bulan, mestinya 3 bulan sebelumnya itu sudah melakukan pemeriksaan di puskesmas. Nah, ini kita bisa melihat dari HB-nya berapa. Apakah perlu ada intervensi atau tidak. Tapi pada kenyataannya di masyarakat masih banyak calon pengantin yang kadang bahkan di tempat saya aja sudah pakai baju pengantin baru pemeriksaan kesehatan. Jadi padahal itu harusnya 3 bulan sebelumnya sehingga nanti calon pengantin itu dari Kementerian Agama itu menerbitkan sertifikat lulus untuk pasangan calon pengantin. Ada sertifikatnya itu kalau sekarang. Ya, sertifikatnya ada itu. Terus kalau dulu kan enggak ada, kalau sekarang ada. Jadi memang benar-benar harus terintegrasi dan untuk ibu hamil. Nah, oke, next 421. Nah, 421 ini juga termasuk dengan ibu hamil. Ya, karena memang proses kehamilan juga 1000 hari pertama ini benar-benar kita harus memantau, salah satunya adalah untuk penurunan stunting. Oke, next. Nah, pokok pikirannya ini, pelayanan kesehatan ibu hamil adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan. Ya, kalau ibu hamil masa konsepsi sampai melahirkan, tapi kalau stunting ini dari masa konsepsi ya sampai 1000 hari. Oke. Pelayanan kesehatan ibu hamil sebelumnya Mas Aji. Oke ya. Pelayanan kesehatan pada ibu hamil, persalinan masa sesudah melahirkan dan bayi baru lahir dilakukan sesuai dengan standar dalam pedoman yang berlaku. Ya, teman-teman semuanya ini kita perlu belajar lagi kepada buku KIA. Buku KIA yang baru sekarang ini memang sudah sangat lengkap sekali. Ya mungkin kalau dokter yang berinteraksi dengan kadang kan kita males yo apa namanya pasrah sama bidannya. Tapi tidak seperti itu. Kita sekarang harus belajar buku KIA karena memang di buku KIA sekarang itu sudah sangat lengkap sekali bagaimana tentang pemeriksaan kehamilan. Kalau dulu pemeriksaan kehamilan trimester pertama sekali, trimester kedua sekali, trimester ketiga dua kali, kalau sekarang sudah ada pemeriksaan kehamilan yang terintegrasi, ya. Pemeriksaan kehamilan terintegrasi. Pertama ibu hamil datang itu kita sudah lihat IMT-nya, melihat IMT-nya, melihat ROT-nya, melihat MAP-nya. Jadi itu ada banyak pemeriksaan di situ, pemeriksaan tensi itu sambil pemeriksaan biasa, sambil miring, itu seperti apa. Jadi itu ada semuanya. Monggo teman-teman belajar lagi
dibuka buku KIA-nya. Karena apa? Itu salah satu deteksi dini untuk ibu hamil dengan hipertensi atau PEB. Tidak ada, karena saya sudah di puskesmas itu semenjak bulan November 2021, meskipun untuk penampisan PEB itu kalau di buku KIA itu tidak 3 macam, tapi saya melakukan 3 macam memang. IMT, ROT, dan MAP itu saya periksa semua, ya. Itu memang benar-benar bisa menurunkan angka kejadian hipertensi pada ibu, pendeteksian sedini mungkin hipertensi pada ibu hamil dan preeklamsi berat, karena memang tidak ada PEB yang tiba-tiba, ya. Kemudian upaya pelayanan kesehatan pada ibu hamil dilaksanakan secara terintegrasi dengan lintas program dalam rangka penurunan stunting, ya. Ini yang sudah saya katakan, memang pemeriksaan ibu hamil biasanya kalau pertama itu pasti di puskesmas akan diperiksa HB-nya, akan di VCT, kemudian lingkar lengan seperti apa, apakah masuk ibu hamil kek atau tidak. Nantinya kalau ibu hamil kek biasanya akan mendapatkan PMT ibu hamil, seperti itu. Apabila HB-nya rendah, bagaimana kita akan mengkomunikasikan tentang gizinya. Jadi memang harus terintegrasi. Kalau saya sih memang sudah melakukan pelayanan terintegrasi, jadi tidak hanya dengan gizi, dengan imunisasi, dengan kesling, serta dengan dokter gigi. Jadi ini gigi juga sebenarnya harus dilakukan pelayanan terhadap ibu hamil. Oke, pelayanan pada masa kehamilan meliputi pelayanan sesuai dengan standar kuantitas dan standar kualitas, ya. Kemudian persalinan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan kepada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 jam sesudah melahirkan. Oh iya, untuk teman-teman ketahui, untuk SPM baru, ini rencana ya, rencana persalinan di puskesmas itu wajib dengan dokter. Ini ke depan rencananya seperti itu. Jadi siap-siap saja teman-teman yang di puskesmas, bagaimana kalau dokternya itu tidak standby 24 jam. Bagaimana kita memanfaatkan jejaring puskesmas dalam rangka persalinan ini. Apa nek misalnya jejaring puskesmas nek malam-malam kok ya gelem dokter jejaring misalkan di situ nggak dikasih fee kayak gitu ya. Nah, ini persalinan juga menggunakan 6 tangan. 6 tangan itu tidak harus bidan, tetapi 6 tangan itu bisa dokter, perawat, dan bidan, ataupun dokter, bidan, dan bidan. Jadi dokternya tetap ono ya. Jadi tidak membuang dokternya. Jadi tidak bidan, dan bidan, atau bidan, dan merawat, itu tidak. Tetapi dokter, perawat, dan bidan, ataupun dokter, bidan, dan bidan. Itu untuk persalinan 6 tangan, ya. Pelayanan pada masa persalinan sesuai standar meliputi persalinan normal dan dengan komplikasi. Oke, mungkin dengan untuk puskesmas yang tidak ponet, karena memang semua puskesmas melakukan persalinan, kita puskesmas ponet itu untuk yang persalinan normal. Yang untuk puskesmas ponet bisa dengan puskesmas yang ada sedikit komplikasi ya. Misalkan memang di ponet itu juga sampai vakum juga sebenarnya diajarkan ya. Standar persalinan normal adalah asuhan persalinan normal atau APN sesuai dengan standar ya. Jadi bidan-bidan minimal sudah punya APN. Wajib itu. Oke, next. Nah, pelayanan kesehatan masa dan sesudah melahirkan dilakukan minimal 4 kali. Nah, ini jangan lupa juga teman-teman semuanya. Ini untuk ANC dan PNC itu bisa diklaim ya dengan BPJS. Jangan sampai kita kehilangan. Sekarang ANC lumayan 75.000. Sekarang pemeriksaan ini. Jadi udah naik tarifnya lumayan. Monggo teman-teman jangan lupa diklaim ANC dan PNC-nya ya. Kemudian pelayanan kesehatan bayi baru lahir dilakukan melalui pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai dengan standar ya. Bayi baru lahir ya memang
juga makanya itu yang apa namanya di sini diperlukan dokter, juga diperlukan untuk pada perawatan bayi baru lahirnya ya. Pelayanan bayi baru lahir meliputi pelayanan sesuai dengan standar kualitas dan standar kualitas. Bagaimana bayi baru lahir, apakah metodenya seperti apa, langsung diberikan imunisasi, diberikan FITK injeksinya seperti apa, terus metode kangurunya seperti apa ya, mungkin itu perlu diterapkan. Puskesmas dengan persalinan harus melakukan pelayanan penyediaan alat, obat, dan prasarana termasuk standar kegawat daruratan maternal sesuai kewenangan. Pastinya seperti itu. Ini selalu saya omongkan bahwa untuk standar kegawat daruratan, untuk di semua unit layanan harus menyediakan obat-obat gawat darurat, obat-obat kegawat daruratan. Tentunya akan berbeda manakala kita di VK. Obat kegawat daruratannya itu pasti bertambah dengan adanya MDSO 4. Terus nanti misalkan di HB0 ya berarti ada obat untuk penanggulangan KIPI ya, KIPI setnya harus ada seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian Puskesmas melakukan pengukuran terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dan dilakukan analisis capaian. Ini sih hanya capaian indikator nih pelaporannya. Pencatatan dan pelaporan itu dilakukan secara manual ataupun elektronik. Nah, ini untuk pelaporan elektronik ya, tentunya semuanya harus menggunakan aplikasi EcoHort. Nah, aplikasi EcoHort ini juga memang dari awal harus diisi ya. Mungkin apabila teman-teman semua yang memang EcoHort-nya belum, monggo untuk bisa untuk EcoHort ya, begitu. Kemudian harus dilengkapi EcoHort-nya ya, disesuaikan, ditulis karena begini teman-teman semua, sekarang itu jaminan kesehatan untuk ibu hamil kayak jam persal mungkin sudah banyak tidak ada. Kita bisa untuk EcoHort itu bisa melakukan untuk pengajuan kepada ibu hamil karena ibu hamil spesial banget ya. Ibu hamil itu spesial banget. Ibu hamil itu manakala kita ibu hamil awal itu boleh didata untuk pengajuan apabila dia belum menjadi peserta JKN. Bisa didaftarkan untuk menjadi peserta JKN. Gitu nggih. Ini di sini jadi kita tanpa adanya ngisi EcoHort, ibu hamil itu tidak bisa didaftarkan menjadi peserta JKN yang dijamin oleh negara. Ini spesial banget untuk ibu hamil gitu ya. Kemudian pencatatan dan pelaporan dilakukan secara manual. Oh, ini sudah tadi yang EcoHort. Rencana program penurunan jumlah kematian ibu dan bayi dengan mengutamakan adanya upaya preventif dan promotif ya, terintegrasi dengan RUK dan RPK. Benar, ini RUK dan RPK memang sekarang ada, tetapi memang sekarang itu tidak seperti dahulu karena di sini sekarang sudah adanya kelas ibu hamil saja. Memang tidak tidak seperti dulu yang memang bisa kita bisa fleksibel. Misalkan kalau dulu kan dananya untuk KIA. Untuk KIA kita pelaksanaan rencana usulan kegiatannya mau apa? Mungkin mau kelas ibu balita, mau kelas ibu hamil resti, mau kelas ibu hamil resti itu bisa. Tapi kalau sekarang sudah tidak bisa karena memang sub kegiatannya itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kita tidak bisa macam-macam lagi. Kalau dulu bisa, kalau sekarang tidak bisa. Ya, oke, next. Next. Nah, ini elemen penilaiannya mungkin malah tadi sudah beberapa banyak tak terangkan di situ nggih karena tadi memang saya menjabarkan dari pokok pikiran itu sekaligus saya jabarkan ya.
indikator semuanya harus menetapkan indikator target kinerja pada pelayanan KIA. Terus ada program penurunan AKI AKB ya. Ini tersedia alat, sarana, bahan habis pakai gitu. Ini harus tersedia kemudian dilakukan pelayanan kesehatan pada masa hamil, masa persalinan, masa sesudah melahirkan dan pada bayi lahir sesuai dengan prosedur dan yang ditetapkan dan kewajiban penggunaan pantograf pada saat pertolongan persalinan. Jadi ini sebenarnya tidak hanya pantograf saja ya, kohort selain kohort juga kohort manual juga tolong juga dilaksanakan ya. Bentar. Memang pantograf ini juga kalau kita ngeklaim BPJS kayaknya juga dilihat. Jadi pantograf tolong harus diisi karena pantograf ini menjadi salah satu juga kelengkapan isi rekam medis. Jadi teman-teman dokter semua juga harus tahu bagaimana cara mengisi pantograf dari ibu saat persalinan ya. Oke, next. Oke, dikoordinasi dan dilaksanakan program penurunan AKI AKB sesuai dengan regulasi rencana kegiatan yang disusun bersama lintas program dan lintas sektor. Jadi kalau program prioritas nasional semuanya memang harus melibatkan lintas program dan lintas sektor ya. Dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program penurunan jumlah AKI dan AKB termasuk pelayanan kesehatan pada masa hamil, persalinan dan bayi baru lahir di puskesmas. Kemudian dilaksanakan pencatatan lalu dilakukan pelaporan kepada kepala puskesmas dan dinas kesehatan daerah kabupaten kota sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kalau ini sih laporan bulanan tetap ada nggih gitu. Kalau puskesmas ada semua. Oke. Next. Oke, kriteria 431 program imunisasi direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dalam peningkatan capaian cakupan dan mutu imunisasi. Nah, ini juga merupakan hal yang baru nih, imunisasi masuk di dalam program prioritas nasional. Oke, next lanjut. Nah, imunisasi ini memang wajib puskesmas wajib melaksanakan imunisasi ya. Kemudian penetapan indikator kinerja imunisasi terintegrasi dengan penetapan indikator kinerja puskesmas ya. Pastinya indikator kinerja puskesmas sesuai dengan SPM sudah ada semua ya. Pelaksanaan program imunisasi di puskesmas perlu direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi. Pastinya seperti itu. Perencanaan yang terperinci microplanning disusun untuk memastikan pelaksanaan program imunisasi berjalan dengan baik ya. Tindak lanjut perbaikan program imunisasi dilaksanakan meliputi upaya promotif dan preventif. Puskesmas melakukan pengelolaan rantai dingin vaksin, cold chain vaksin sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan ya. Ini memang nanti pada pemeriksaan cold chain-nya seperti apa, pembagian vaksinnya seperti apa. Oke. Puskesmas melakukan pengukuran terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dan disertai dengan analisis capaian. Pencatatan dan pelaporan pelayanan imunisasi baik secara manual maupun elektronik dilakukan secara lengkap, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan prosedur. Bahkan kalau imunisasi itu dulu waktu itu masih vaksin COVID aja ya, tapi kalau sekarang semua vaksin masuk ke dalam pelaporan elektronik termasuk BMHP-nya ya. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berkala, berkesinambungan, dan berjenjang. Rencana program peningkatan dan cakupan mutu imunisasi disusun dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif. Oke, next elemen penilaiannya.
Oke, ditetapkan indikator dan target kinerja program imunisasi disertai capaian dan analisisnya ya. Ini tentunya tadi sama seperti dengan KIA dan stunting. Ditetapkan program imunisasi sudah ada, tersedia vaksin dan logistik sesuai dengan kebutuhan program imunisasi. Nanti ini kalau tersedia vaksin dan logistik, janjinya misalkan surveyor tidak perlu membuka vaksin, itu kita membuka aplikasi saja, aplikasi tentang vaksinasi itu nanti puskesmas punya aplikasinya, kita sudah tahu logistiknya punya berapa, jumlah vaksinnya apa aja, vaksin yang kosong apa aja, itu sudah tahu semua. Minta bukakan programmernya aja. Nanti kita tinggal melihat. Jadi nek karo dampingi, karo misalkan ini yang calon surveyor, nanti tinggal lihat. Kan kita tinggal telusur di lapangan. Lihat aja mana aplikasimu, coba bukain. Nah, stok vaksinnya mana, terus stok sepetnya berapa, terus stok pelarutnya berapa, pas enggak. Dilihat dari situ saja sudah cukup ya. Dilakukan pengelolaan vaksin untuk memastikan rantai vaksin dikelola baik sesuai dengan prosedur ya. Ini memang cold chain untuk vaksin juga, kulkas vaksin juga harus ada kapan kita untuk masanya untuk servis, terus pemantauan suhunya seperti apa, suhu ruang vaksin, suhu kulkas vaksin, dan kapan kita membagikan. Jadi vaksin itu memang seharusnya saat kita setiap hari itu sehari 2 kali saat membuka untuk membagikan vaksin, dan saat kita mengembalikan vaksin ke dalam kulkas vaksin kita harus mengecek suhu. Jadi sebenarnya kalau kita mau membagikan vaksin, programmer imunisasi itu udah termos vaksin sudah harus tersedia lengkap dengan esnya apa sih itu namanya, cold chain ya, maksudnya di situ itu harus sudah siap semuanya. Cold chain-nya harus siap semuanya. Jadi saat membuka kita harus tahu, oh desa ini butuh berapa, itu harus sudah ditata itu programmer imunisasi. Jadi tidak ada bidan desa yang mengambil masing-masing dari kulkas vaksin. Kulkas vaksin selalu dibuka, ada orang mau minta vaksin baru dibuka. Jadi tidak seperti itu. Harusnya saat kita awal mau kerja, mau pelayanan, itu sudah disiapkan semua, dan nanti setelah selesai pelayanan kembali lagi dimasukkan ke dalam kulkas vaksin ya. Terus kegiatan peningkatan cakupan dan mutu imunisasi dikoordinasi dan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan bersama secara lintas program dan lintas sektor sesuai dengan kebijakan, pedoman, panduan, dan kerangka acuan yang telah ditetapkan. Kembali lagi saya ingatkan, berarti ada SK, panduan, pedoman, kerangka acuan, ini harus ada semua. Tapi ini diakreditasi dulu pasti sudah ada, karena memang stunting, AKB, imunisasi di yang dulu program puskesmas dari dulu sebelumnya sebenarnya sudah ada semua program-program ini semua ya. Dilakukan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut upaya perbaikan program imunisasi. Mungkin bagaimana cara mencapai semuanya, capaian strata posyandunya naik sehingga nanti program-program imunisasi desa yang 100% sudah imunisasi itu juga bisa terlaksana. Monggo itu dilaksanakan pencatatan. Nah, itu juga di puskesmas biasanya ada sertifikat vaksinasi apabila bayi-bayi yang sudah lengkap imunisasinya diberikan sertifikat atau seperti apa, monggo inovasinya dari puskesmas ya. Dilaksanakan pencatatan dan dilakukan pelaporan kepada kepala puskesmas dan dinas kesehatan. Pastinya ini setiap bulan selalu ada pelaporan kepada kepala puskesmas dan kepada dinas kesehatan. Oke, lanjut. Ini sudah rutin dilaksanakan. Oke. Kemudian kriteria 441 ini puskesmas melaksanakan pelayanan kepada pengguna. Ya. Untuk ini ada sudah ada beberapa pertanyaan terkait dengan tadi yang stunting sama itu, Dok. Nanti daripada kabur, mungkin kita bahas selesaikan dulu aja ya Bu Ita. Bab 4 nanti langsung itu. Nanti supaya gampang nanti saya jelasin. Nanti saya jelasin ulang supaya nanti nyambung juga ke bab 1-nya Bu Ita. Baik ya. Monggo Dokter, silakan Dokter dilanjut. Karena ini juga nanti ini di puskesmas saya ngomong TB ini berkaitan dengan INM puskesmas. Begitu nggih? Ya, siap. Indikator nasional mutu. Nggih.
karena memang saling terkait Iya, semuanya. iya Puskesmas betul saiki sekali. rungsep. Puskesmas melaksanakan pelayanan kepada pengguna layanan TBC mulai dari penemuan kasus TB pada orang yang terduga TB, penegakan diagnosis, penetapan klasifikasi dan tipe pengguna layanan TB, serta tata laksana kasus yang terdiri atas pengobatan, penggunaan layanan, beserta pemantauan dan evaluasinya. Jangan lupa, membuat kriteria ini berarti mengerjakan INM. Indikator Nasional Mutu Puskesmas adalah pengobatan TB resisten. Ya kan? Oke. Next. Nah, ini penanggulangan TB adalah segala upaya kesehatan upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, penurunan angka kesakitan, kecatatan atau kematian, memutuskan penularan, pencegahan resistensi obat, dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TB. Ya, tetapi memang di sini ada kerancuan sasaran TB. Untuk menemukan suspek TB, nah ini yang rodok mumet ini di sini. Yang menentukan suspek, jumlah suspek masalahnya itu memang dari sononya. Kita tidak bisa menentukan jumlah suspek sendiri. Entah itu perhitungannya dari mana, memang sudah ditentukan. Saya aja pusing itu sama programmer TB Dinas Kesehatan itu saya sering nguprek-nguprek. Ini bagaimana cara suspek supaya kita bisa tercapai. Karena program TB selalu rendah terus karena memang suspeknya itu dari jumlah penduduk. Yang menentukan itu adalah dari Kementerian Kesehatan, bukan dari Dinas Kesehatan. Jadi repotnya di situ memang kadang jumlah suspek yang terlalu besar dan rata-rata puskesmas tidak bisa untuk mencapai suspek itu. Itu hakul yakin karena memang TB memang capaiannya mesti rendah. Rendahnya di situ. Bukan rendah di pengobatan, rata-rata di puskesmas untuk masalah pengobatan justru Katam bisa mengobati sampai selesai, tapi memang suspek itu jadi kendala utama. Padahal kita sudah mungkin di puskesmas sudah berupaya sampai kader itu suruh mencari suspek, ada uang transportnya, itu luar biasa sekali. Tapi nyatanya juga zong. Kadang kita datang ke tempat yang memang susah itu bahwa apabila kita menemukan satu orang pasien TB, maka di sekitarnya minimal adalah 20, kita harus bisa memeriksa suspek. Nah, ini sangat susah sekali. Saya sudah berkali-kali datang ke masyarakat untuk mendapatkan suspek itu ya. Ternyata memang susah. Alasannya memang satu, tidak bisa mengeluarkan dahak karena memang 20 orang di sekitarnya, 20 rumah di sekitarnya kan belum tentu juga mereka dalam keadaan kondisi batuk. Nah, itu susah juga di situ. Mbok wes arep digege 3 kali 2 toh, ora metu. Metune itu. Diperiksa ya enggak, kadang kita wes ini yang susah memang di puskesmas di situ mencari suspek. Apabila satu positif belum tentu akan bisa menemukan suspek selanjutnya. Tuberkulosis merupakan permasalahan penyakit menular baik global maupun nasional, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi. Program penanggulangan tuberkulosis direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan ditindaklanjuti dalam upaya mengeliminasi TB. Ya, kita memang sudah berbagai upaya ya, sampai bikin PMO dan sebagainya, pasti aku yakin puskesmas bikin. Tapi tolong teman-teman dilihat suspeknya karena memang suspek itu biasanya tidak realistis. Penetapan indikator kinerja TB terintegrasi dengan penetapan indikator kinerja puskesmas. Pelayanan penggunaan layanan TB dilakukan melalui pelayanan kasus TBSO dan TBRO ya. Ini TBRO pastinya biasanya puskesmas adalah dirujuk. Sekarang puskesmas jarang yang mempunyai radiologi TB ronsen ya. Tetapi kita biasanya sudah melakukan TCM ya, tes TCM. Sekarang puskesmas rata-rata memeriksakan TB-nya itu adalah TCM, oke?
Upaya promotif dan preventif dilakukan dalam rangka penanggulangan program TB sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Saya yakin semua puskesmas pasti sudah menetapkan upaya promotif dan preventif. Enggak kurang-kurangnya kalau memang itu tentang TB, kita selalu melaksanakan penyuluhannya itu entah dalam pemutaran film atau seperti apa, pasti sudah banyak kita lakukan. Wes nggak kurang-kurang pasti puskesmas untuk TB, karena dari dulu TB ini memang selalu menjadi momok ya. Program pengendalian TB perlu disusun dan dikoordinasikan melalui strategi DOTS ya. Untuk pencapaian target program penanggulangan TB nasional, daerah menetapkan indikator kinerja yang akan dipantau oleh puskesmas setiap tahun. Nah, berarti ini kalau daerah itu menetapkan, berarti dinas kesehatan yang menetapkan ya, sebenarnya seperti itu. Puskesmas melakukan pengukuran terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dan disertai dengan analisis capaian. Ya, ini kita pengukuran saja. Rencana program penanggulangan tuberkulosis disusun dengan mengutamakan upaya preventif. Jadi upayanya adalah preventif. Pencatatan dan pelaporan pelayanan penanggulangan TB baik secara manual maupun elektronik dilakukan secara lengkap, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan prosedur. Kalau elektronik memang sekarang juga sudah dilakukan. Programmer TB pencatatannya melalui itu semua, sehingga kalau kita ngisi INM itu kan untuk kasus yang sudah selesai pengobatan ya. Jadi INM akan terisi manakala pasien itu bisa terisi 100% manakala pasien itu sudah selesai pengobatan. Kalau pasien itu belum selesai pengobatan TB, maka di INM itu masih belum selesai. Begitu, targetnya belum sesuai. Oke. Next. Nah, ini ada ditetapkan tim TB DOTS ya. Jadi puskesmas juga nanti menetapkan TB DOTS, tapi memang sekarang ini kan memang di puskesmas sudah ada terintegrasi baik dari petugas TB-nya, laboratoriumnya, dokternya, konselingnya seperti apa, semuanya sudah dilakukan di puskesmas ya. Logistiknya baik OAT maupun non OAT juga tolong harus disesuaikan. Mudah-mudahan puskesmas ataupun klinik, ini puskesmas ataupun klinik sekaligus ya, saya membicarakan masalah TB. Untuk pasien-pasien TB, sebaiknya kita bisa menetapkan hari untuk TB periksa, sehingga tidak mengganggu layanan yang non-infeksius. Jadi kalau kita TB itu kan infeksius ya, TB itu kan infeksius, sehingga memerlukan hari khusus yang memang mungkin pas pasiennya jarang, nggak banyak pasien datang, sehingga untuk mengurangi penularan terhadap para pengguna layanan yang lainnya. Oke ya. Dilakukan tata laksana tuberkulosis mulai diagnosis, pengobatan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut sesuai dengan kebijakannya. Pemantauannya pastinya nanti ada PMO-nya siapa ya, dievaluasi bagaimana kan. Kita juga harus tahu TB itu tidak hanya pemantauan obatnya, bagaimana perkembangan berat badannya, mungkin asupan gizinya, konseling terhadap gizi, ini juga bisa mempengaruhi untuk kecepatan untuk penyembuhan pasien TB. Oke? Ada indikator target kinerja penanggulangan TB yang disertai dengan capaian dan analisis. Ini semuanya pasti di puskesmas ada. Ditetapkan rencana program penanggulangan TB, ditetapkan TB DOTS. Oh, ini sudah Mas Aji. Next. Nah, ini dikoordinasikan dan dilaksanakan program penanggulangan TB sesuai dengan rencana yang disusun bersama lintas program dan lintas sektor. Ya, memang kalau berarti ini kalau kita lintas sektor, berarti ini program prioritas nasional semua harus dibahas di lintas sektor ya. Kemudian ini yang biasanya yang kawasan-kawasan industri itu bagaimana di kawasan industri, kayak di tempat saya itu ada para
namanya konveksi. Jadi jahitnya di desa, kemudian ya dikirim ke Jakarta untuk diserahkan ke pabrik. Jadi itu di daerah konveksi itu ternyata memang di tempat saya itu yang paling banyak TB-nya. Jadi kita sudah sampai penanggulangan ke rumah-rumah. Kita datang untuk door to door karena memang rata-rata pasien itu sekarang ini malu kalau dia punya batuk. Batuk lama nanti dikira menjadi pasien TB itu sekarang banyak yang sudah malu ya. Jadi malah mereka menghindari pengobatan ya. Oke. Next. Kriteria 451, program pencegahan pengendalian penyakit tidak menular serta faktor resikonya direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan ditindaklanjuti. Nah, ini PTM ya, karena memang sekarang di Puskesmas ada program pandu PTM ya. Ya, yang tidak di Puskesmas mungkin yang sudah lama tidak terpapar Puskesmas memang harus belajar lagi ke Puskesmas. Oke. Next. Duh, tak tanda tangan. Nah, ini untuk ini PTM ini peningkatan faktor risiko dan penyakit tidak menular tidak hanya berdampak pada angka morbiditas, mortalitas, disabilitas termasuk kehilangan produktivitas ya. Upaya pengendalian penyakit tidak menular dilakukan melalui berbagai kegiatan promotif dan preventif tanpa mengesampingkan tindakan kuratif dan rehabilitatif ya. Ini juga kalau di Puskesmas ada yang namanya program Germas. Salah satunya ini. Ada program Posbindu ya, Posbindu lansia, Posbindu remaja ini juga salah satunya untuk kita sasaran PTM-nya menjadi naik ya. Deteksi dini atau screening perlu dilakukan untuk pencegahan terjadinya penyakitan kasus PTM. Tetapi memang PTM ini biasanya kendalanya pada DM. DM itu susah kalau saya menjaring DM laki-laki itu pas saat Jumatan. Selesai Jumatan, tak konprikso yang penduduknya situ. Nah, itu lumayan meningkatkan untuk PTM ini. Dalam upaya pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular dilakukan secara terintegrasi melalui pendekatan keluarga dengan PIS, PK, dan Germas, ya kan? Ada kan bunyi kan PIS PK. PIS PK jelas karena memang PIS PK ini akan kalau kita melaksanakan PIS PK berarti status derajat kesehatannya pasti akan meningkat kalau kita melakukan PIS PK, evaluasi terhadap PIS PK. Tapi memang kalau PIS PK sebaiknya memang yang kita intervensi itu untuk intervensi PIS PK memang enaknya memang yang sudah kuning. Kalau yang masih merah itu nanti kita susah ningkat-ningkatnya paling yang kuning. Tetapi kalau kita kuning bisa meningkat kepada hijau ya. Merah itu artinya tidak sehat, kuning itu prasehat, yang hijau itu artinya keluarga sehat. Kalau saya memang sudah saya tandai di rekam medisnya, jadi pinggirannya itu ada lambang kecil merah, hijau, kuning, sehingga saat pasien datang ke puskesmas untuk berobat, itu kita bisa langsung intervensi untuk PIS PK. Oke, kegiatan kuratif dan rehabilitatif dilakukan melalui upaya penguatan akses layanan terpadu PTM, penguatan sistem rujukan dari UKBM ke FKTP, PRB PTM, pelayanan paliatif, dan penyelenggaraan pelayanan sesuai PPK 1. Jadi ini ketok kayak pesan sponsor ya ini ya. Pesan sponsor untuk pasien PRB seperti apa. Nah, ini monggo ini PTM DM hipertensinya bagi pasien PRB ini juga masuk di dalam materi ini. Ya. Penyelenggaraan PTM oleh Puskesmas dilakukan melalui kegiatan antara lain memanfaatkan carta obesitas, pembinaan Posbindu PTM, dan lain-lain. Penetapan indikator kinerja PTM terintegrasi dengan penetapan indikator kinerja Puskesmas. Ya, Puskesmas melakukan pengukuran dan analisis terhadap indikator yang telah ditetapkan, kemudian pencatatan pelaporan,
terus kemudian evaluasi dan tindak lanjut, kemudian ini rencana program penanggulangan penyakit tidak menular dan faktor resikonya disusun dengan mengutamakan upaya preventif berdasarkan analisis masalah PTM. Oke, next. Next. Nah, ini ada prosedur indikator kinerja, monggo seperti apa program pengendalian PTM-nya nanti lintas sektor, lintas program lintas sektor juga harus dilibatkan. Terus pemeriksaan PTM di Posbindu sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Oke, next. Jadwal Posbindunya harus ada, germasnya jadwalnya kapan, kayak gitu ya. Dilakukan tata laksana PTM secara terpadu mulai dari diagnosis, penanggulangan, pemantauan, evaluasi, tapi memang di beberapa puskesmas kayak saya memang untuk PTM juga sudah melakukan, sudah mulai mencoba untuk pemeriksaan PTM terpadu di puskesmas ya. Evaluasi tindak lanjut seperti apa, kemudian pencatatan dan pelaporan kepada puskesmas dan kepada kepala puskesmas dan dinas kesehatan. Oke. Sampun, matur nuwun semuanya. Bu Ita, sekarang tinggal tanya jawab deh. Ya, oke. Terima kasih Dr. Jenti, luar biasa bab 4 ya. Jadi bab 4 ini terkait dengan program prioritas nasional ya. Jadi ini sebetulnya program-program yang kalau bagi puskesmas ini program yang sangat familiar ya. Jadi sudah ada semuanya. Selalu ya sudah terbiasa untuk bisa dilaksanakan di puskesmas. Hanya mungkin bagi kita yang pendamping atau calon pendamping yang tidak pernah terpapar dengan puskesmas, mungkin hanya sekedar tahu aja. Oh, kalau TB misalnya ya di TB di klinik paling kita hanya menemukan kasus, kemudian melaporkan melalui WiFi TB. Kemudian kalau ada beberapa yang klinik yang juga bisa mengobati TB, nanti pelaporannya tetap ke puskesmas. Kemudian sampelnya itu juga dikirimnya ke puskesmas dan seterusnya. Ya juga misalnya mungkin terkait dengan program stunting yang ada di klinik, mungkin hubungannya dengan puskesmas adalah bagaimana screeningnya SHK gitu dari klinik ngirimnya juga ke puskesmas gitu ya. Kalau kita di klinik mungkin seperti itu ya. Tetapi bagi teman-teman yang ada di puskesmas dan nanti ketika kita bisa melakukan pendampingan ke puskesmas, maka kita sudah harus mulai memahami nih ya program-program yang ada di puskesmas. Dan ini juga program nasional kok, seperti stunting itu adalah isu nasional yang sebenarnya tidak hanya puskesmas yang melaksanakan program itu. Betul apa kata Dr. Jenti, jadi semua stakeholder ada percepatan terkait dengan penurunan angka stunting itu melibatkan semua stakeholder, sampai Pak Polisi, sampai Pak Koramil, sampai DPU, sampai Dinas Pertanian, sampai Dinas Perhubungan, semuanya harus terlibat di dalam penurunan program stunting. Bahkan sekarang tim percepatan penurunan angka stunting tingkat kabupaten itu langsung diketuai oleh wakil bupati atau oleh bupati. Baik, itu teman-teman terkait dengan bab 4 yang sangat menarik sekali untuk kita kupas. Mari untuk selanjutnya yang akan bertanya secara langsung bisa silakan unmute atau raise hand. Nanti akan saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Nah, sambil menunggu teman-teman untuk bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung, ini akan saya bacakan beberapa pertanyaan Dr. Jenti. Yang pertama dari Dr. Wahidin atau Mas Aji sudah merangkum pertanyaan dari para teman sejawat ini, atau kalau belum saya bisa membacakan dari kolom chat. Yang pertama Dr. Jenti dari Dr. Wahidin menanyakan, dokter, berarti terkait program untuk stunting itu kan berarti ada dua nih, Dok. Yang pertama itu program pencegahan stunting terutama prioritas pada keluarga yang potensi stunting, misal bapak dan ibu pendek. Yang kedua, intervensi anak yang sudah stunting dengan pemberian PMT yang banyak mengandung protein. Sedangkan sekarang untuk program intervensi anak dengan stunting, anggaran di masing-masing kelurahan. Terus apa yang dilakukan oleh puskesmas? Oke, monggo silakan Dr. Jenti terkait dengan program stunting. Monggo, Dok.
Nyun sewu Dokter Ita nggih nyun sewu. Monggo sekedap. Ini dari Dokter Wahidin ya? Iya, betul. Dari Dokter Wahidin, dokter. Dokter Wahidin tuh Brebes nggih. Iya, betul, dokter. Iya, itu dulu yang survei saya kok puskesmasnya. Oh, Puskesmas ya. Margadana, aku inget banget. Ya, ternyata memorinya masih memori daun pisang ini, Dok. Iya. Silakan. Sekedap mohon maaf karena barusan ada tamu. Nyun sewu. Tadi nyun sewu Mbak Ita diulangin lagi Mbak Ita. Dokter Wahidin tadi pertanyaannya Mbak Ita. Mohon maaf banget. Halo Bu Ita. Halo Bu Ita. Halo nyun sewu Bu Ita. Tadi lepas ini ya. Lepas sinyal. Dokter Yenti saya bacakan, saya bantu. Iya. Ya. Terkait program untuk stunting itu kan berarti ada 2 program G. 1, program pencegahan stunting terutama prioritas pada keluarga yang potensi stunting misalnya bapak dan ibu pendek. Yang kedua, intervensi anak yang sudah stunting dengan pemberian PMT yang banyak mengandung protein. Sedangkan sekarang untuk program intervensi anak dengan stunting, anggaran di masing-masing kelurahan, bentar, saya naikkan. Di masing-masing kelurahan, terus apa yang harus dilakukan puskesmas? Jadi Dok, yang pertama itu bapak ibunya tuh pendek, terus bagaimana? Iya, betul. Silakan Dokter Yenti. Nah, ini memang pertanyaan yang selalu kalau stunting. Saya itu memberikan materi stunting ya. Saya karena memang stunting itu hanya tinggi badan tidak sesuai dengan usia. Wes patokannya itu. Kan angel. Saya nek bapak ibu pendek tiba-tiba anaknya tinggi mengko dikira ibunya selingkuh. Nah, itu bisa aja seperti itu. Ini memang kalau yang bapak ibunya pendek memang ya ibaratnya nek kata wong Jawa biasanya ngomong kuntet ya tetap kuntet kayak gitu. Susah juga kan. Kita memang susah di situnya. Tapi apabila yang normal dengan stunting memang kita harus tahu memang dievaluasi apakah memang dari awal itu dari memang stunting itu tidak bisa tiba-tiba kita ngomong bahwa ini stunting karena apa? Karena memang itu adalah promotif preventif yang dari sebelumnya, bahkan itu dari masa remaja yang harus kita antisipasi. Makanya di sini nanti integrasi programnya, nanti di penilaiannya itu tidak hanya stuntingnya, integrasinya seperti apa dari remaja, posyandu remaja. Sekarang kan ada program posyandu remaja. Kegiatan posyandu remajanya seperti apa? Terus penambahan tablet tambah darah. Nah, ini penambahan tablet tambah darah, apakah disertai pengukuran HB atau tidak? Ya kan? Kalau kita hanya penambahan tablet tambah darah, setelah itu tidak punya evaluasi apapun, dari mana kita tahu evaluasinya? Ini juga terkendala juga di situ, karena memang yang ada adalah program tambah darahnya, pemeriksaan HB-nya tidak tercover. Dan itu kan program tablet tambah darah bagi remaja putri. Ya, tuh. Itu ada memang. Nah, setelah itu kadang juga kehamilan. Ada kehamilan yang diinginkan dan tidak diinginkan. Ini juga repot lagi kalau kehamilannya tidak diinginkan. Nah, kalau di desa yang repot lagi adalah satu. Kadangan orang itu di situ hanya numpang melahirkan terus hilang, data balitanya hilang. Kan kita tidak tahu, tidak bisa pemantauan. Pulang-pulang saat ada masalah ke situ lagi, saat sakit datang lagi dengan kasus yang banyak seperti itu. Saya kemarin aja mendapatkan kasus yang seperti itu. Anak ini cuma numpang lahir. Setelah lahir ibunya merantau lagi. Setelah merantau, pulang-pulang anaknya dengan gizi buruk. Nah, tapi kan alamatnya mereka tidak pindah. Sehingga itu menjadi catatan di kita.
yang ngeselin di situ berarti pemantauan kita itu kurang. Nah, itu memang kita udah nggak bisa ngomong apa-apa kalau hal-hal seperti itu. Memang kadang di pemantauannya hilang di situ. Kalau yang kebetulan hilang ya, ada ini saya untuk teman-teman yang tidak terkontaminasi dengan puskesmas mungkin belum tahu permasalahan yang seperti itu. Kadang ya itu hilangnya ada di situ di pemantauan, kadang hilangnya di situ. Nah, terus lagi teman-teman nanti bisa mencermati dari buku KIA itu. Di buku KIA itu sudah ada tentang tentang anaknya juga, perkembangan anak dari anaknya lahir sampai perkembangannya seperti apa. Itu pemantauannya lewat buku KIA. Apakah penimbangannya rutin atau tidak. Nah, untuk anak-anak yang memang sudah stunting di puskesmas nanti programnya mau seperti apa? Monggo, di desa juga ada karena sekarang dana desa itu termasuk untuk PMT stunting ya. Untuk stunting itu diberikan stimulan dari dana desa. Dari dana desa dimanfaatkan, monggo, dan ini perlu diketahui teman-teman semuanya ya. Posyandu. Posyandu itu sebenarnya karena terbiasa posyandu itu puskesmas, padahal yang namanya posyandu sebenarnya bukan punya puskesmas. Kita hanya pelaksana. Yang memiliki posyandu adalah desa, Kementerian Desa itu, bukan kita. Tetapi memang karena sudah familiar posyandu identik dengan puskesmas. Padahal kita hanya sebagai tenaganya di situ di posyandu. Ya, jadi makanya teman-teman kalau kegiatan itu bukan monitoring posyandu tapi monitoring tenaga kesehatan yang ada di situ, monitoring kalau untuk posyandunya sendiri evaluasinya sebenarnya itu adalah milik desa. Gitu nggih. Jadi bagaimana pelaksanaannya dana desa itu memang kita harus pinter-pinternya di Musrenbangdes nantinya harus bisa mengegolkan karena rata-rata untuk bidang kesehatan itu kita sering di-cut bagaimana PMT-nya sehingga pemberian PMT untuk stunting nanti selain di puskesmas ada PMT itu juga ada di desa melalui dana desa. Monggo dikoordinasikan dengan desa begitu. Baik, itu ya terkait dengan tadi pertanyaan kaitan dengan stunting. Mohon maaf tadi saya terlempar. Iya, saya Ya, juga tadi kagak ada sinyal. Iya, mungkin harus cepat-cepat ya, betadin ya kalau kelempar-lempar biar. Ya baik, terima kasih. Mungkin Mas Haji bisa menayangkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikolek. Atau mana tadi yang tanya Pak Wahidin mana? Oh ya, Pak Wahidin. Dr. Wahidin. Silakan Dr. Wahidin, mungkin bisa open mic, Dok. Silakan bisa open mic, mungkin bisa menyambung diskusi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Jenti. Ya, terima kasih. Puskesmasnya sudah pindah, nggak di pinggir jalan lain. Silakan Dr. Wahidin, monggo. Atas waktunya Bu Kita, memang sekarang untuk leading sektor dari kasus stunting ini kan istilahnya di Bapermas ya, atau BKKBN. Sedangkan kami yang di puskesmas itu terkait dengan PMT-nya hanya konsulkan dimintain data saja gitu loh, tapi tidak terkait dengan pembiayaan, terkait dengan anggaran, terkait dengan timnya itu dari pihak kelurahan. Nah, otomatis kan dari pihak puskesmas tinggal mengkoordinasikan dengan pihak desa atau pihak kelurahan untuk meminta SK dan lain-lain ya Bu. Oh iya Pak Wahidin, itu untuk SK tim. Ya sorry karena di tempatku itu KB masuk dinas kesehatan, jadi itu ada di dinas kesehatan. Sorry lupa. Ya untuk yang di luar dinas kesehatan nanti kita minta saja karena yang ngurusi SK. Terus sebenarnya puskesmas bisa, kalau sekarang saya ini di puskesmas ya, jadi saya koordinasi dengan PLKB masing-masing, kegiatannya PLKB tak minta semuanya dokumennya gitu Pak.
Termasuk SK-SK pembentukan itu kan ada di mereka SK pembentukan tim yang dari desa, dari kecamatan itu mereka sudah punya semua, tinggal kita dari puskesmas minta saja. Oke, berarti tinggal minta aja ya Bu ya. Minta aja, nggak usah bikin itu, ngapain bikin, minta aja. Oke, ya terima kasih. Oke, Oke. terima kasih ya terkait dengan stunting ya. Jadi memang betul saat ini memang leadingnya itu adalah dari BKKBN ya. Tapi sebetulnya banyak yang bisa dilakukan di puskesmas ya, termasuk apa yang dilakukan di kecamatan itu ada yang namanya ada lokakarya mini Lokmin ya, terkait dengan program Stunting juga ada. stunting. Iya. Iya betul, terkait Sorry, dengan aku stunting lupa berita Lokmin. gini, Ya, soalnya di tempatku kan Dinas Kesehatan dan PPKB. betul. Makanya Ya, saya nggak punya masalah kan dengan itu. ya. Saya lupa kalau di tempat lain itu apa namanya PPKB itu BKKBN. Jadi Iya, betul. makanya saya minta teman-teman puskesmas termasuk kegiatan apa namanya yang kemarin juga ada pemberian yang ijazah sertifikat apa itu tentang BKKBN itu monggo tolong dokumentasinya diminta aja. Ya. Lokakarya tentang, jadi gini, karena kalau punya saya, lokakarya stunting itu jadi bisa tak domplengi dari lokakarya linseknya puskesmas, karena kan kami satu, Bu. Kalau di yang lain berbeda, jadi susah ditebengin. Iya, saudara-saudara, terima kasih ya. Di lapangan juga ada Lokmin. Kemudian bidan desa dan juga tenaga kesehatan yang ada di puskesmas itu juga terlibat dalam yang namanya TPK ya. Jadi tim pendamping keluarga itu yang di tiap desa itu ada satu tim yang terdiri dari bidan desa atau tenaga kesehatan lain kalau tidak ada bidan desa, kemudian ada dari unsur PKK dan juga ada dari unsur kader. Jadi bidan desa juga akan terlibat di dalam situ ya. Jadi banyak hal mungkin ya yang bisa dikerjakan oleh puskesmas juga terkait dengan stunting, walaupun mungkin tidak dana mungkin tidak seperti dulu yang semuanya ngeblok yang ada di sektornya leadingnya dari Dinas Kesehatan ya. Termasuk nanti di AKS juga ya Dok. Jadi ada audit kasus stunting ya. Jelas itu melibatkan pokoknya puskesmas. gandengan PLKB Iya, udah minta dokumennya PLKB aja udah selesai. Jangan pusing, wes. Laras Dokter, terima kasih. Kebetulan sedikit tahu ya, karena saya ada di BKKBN. Nah, ya. Oke, terima kasih. Baik, ini sudah muncul untuk pertanyaan, kita jawab dulu pertanyaan untuk yang berikutnya, yaitu dari Dr. Suparto Hariwibowo dari Brebes juga. Izin tanya, di elemen penilaian ada laporan ke Kepala Puskesmas dan DKK. Siapa yang melapor jika di puskesmas ada PJ, koordinator, dan pelaksana? Apakah ada yang disebut pelaksana program nasional atau hanya koordinator program nasional? Dan untuk R di elemen penilaian R atau regulasi, apakah setiap ada R perlu SK sendiri-sendiri? Oke, monggo silakan Dr. Jenti. Pertanyaan dari Dr. Suparto. Oke, Pak Parto. Halo, monggo. Pak Parto ini nggih, jadi ini koordinasi pelaksanaan pelaporannya tentunya adalah kalau di puskesmas, jadi ini tidak ada pelaporan program prioritas nasional khusus pelaporan ya. Karena memang kalau di puskesmas ini sudah ada programnya masing-masing sebenarnya, karena memang hanya di elemen penilaian ini dinamakan program prioritas nasional. Aku ya bingung, pesan sponsornya oke nemen sih kayak gitu kan. Tapi bagaimana lagi kan? Jadi tidak ada pelaporan khusus program prioritas nasional, tetapi kita berjalan saja seperti laporan bulanan. Laporan bulanan otomatis programmer kan setiap bulan akan melaporkan kepada kepala puskesmas. Tapi nanti kepala puskesmas melaporkan kepada Dinas Kesehatan. Intinya, saya ngelaporkan yang Dinas Kesehatan ya sebenarnya programmernya masing-masing. Nek wis ditandatangani kepala puskesmas kan berarti itu pelaporan dari kepala puskesmas kepada Dinas Kesehatan. Kalau sekarang sih pelaporannya banyak kan online semua, jadi enggak hard copy ya. Kemudian jadi semuanya misalkan program stunting berarti ya petugas gizi yang melaporkan, ya kan? Program PTM berarti PTM yang melaporkan, TB ya TB. Terus KIA ya Bikornya yang melaporkan. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada khusus untuk programmer. Nah, ini kemudian di setiap R artinya itu adalah regulasi.
Regulasi itu tidak berarti bahwa setiap R itu terus ada SK-nya. Kita menerbitkan SK baru itu tidak. Saya tekankan kembali kepada teman-teman semua bahwa SK adalah baik di klinik ataupun di puskesmas, SK adalah sebenarnya diperlukan sebagai perlindungan kita, perlindungan semua karyawan yang ada di klinik maupun di puskesmas untuk melindungi diri kita, untuk melindungi kerja kita, cara kerja kita seperti apa. Sebenarnya memang diperlukan SK. Tapi kenyataan kita familiar dengan SK setelah akreditasi. Begitu ono kebijakan langsung gawe SK, kebijakan langsung gawe SK. Padahal tidak seperti itu. Misalkan ini, tadi kan saya ngomong, itu di setiap program prioritas nasional ada indikator bagaimana dengan programnya. Kalau di Kebumen, karena indikator mutu, jadi indikator mutu termasuk program prioritas nasional, termasuk SPM itu kita dibikinkan, SPM atau target kabupaten kita sudah bikin semua, jadi SK-nya langsung dari Dinas Kesehatan. Puskesmas garek gawe laporan bulanannya terhadap mutu itu. Dasarnya dari mana? Semua sama dari program bulanan. Jadi seperti itu. Jadi tidak harus R terus keluar muncul SK baru. SK itu bisa SK payung, SK jadi satu, monggo semua bisa. Nggih? Saged ya. Tapi kalau yang belum ada program, misalkan dari kabupaten tidak ada yang seperti itu, ya monggo puskesmas membuat rencana program kegiatan. Dasarnya apa? Ya SPM, karena indikator kinerja yang ada di puskesmas adalah SPM. Targetnya berapa? Sudah ada di dalam SPM. Target yang harus kita capai semua. Begitu nggih? Ya, baik. Sudah jelas ya, Dr. Suparto, apa yang disampaikan oleh Dr. Jenti. Jadi, kalau untuk bab 4 ini mengalir ya, karena juga semuanya sudah dikerjakan oleh puskesmas, termasuk pelaporannya ya. Jadi, sudah sesuai dengan sistem yang sudah ada. Mungkin seperti itu ya. Baik, saya bacakan satu pertanyaan lagi. Nanti setelah ini akan saya lempar kalau misalnya ada yang mau menyampaikan pertanyaan secara langsung, yaitu dari Dr. Ahmad Semi dari Kabupaten Magelang. Untuk persalinan 6 tangan yang harus dengan dokter, bagaimana jika di puskesmas tersebut hanya ada 1 dokter? Ya, ini udah teknis sekali ya. Tapi kalau yang jelas, kalau untuk urusan BPJS, kalau penolong persalinan dokter itu nilai klaimnya berbeda ya, Dok? Iya, beda. Bagaimana, Saya sudah Dok Jenti? merasakan itu, Silakan. Bu Ita. Iya, Oke. betul. 1.200.000 ya, Bu Ita. Kalau untuk di klinik itu, kalau dokter itu 1.200.000 dokter. Lah iya 1.200.000. Iya, Makanya saya 1.200.000. kalau yang berhubungan dengan duit pasti saya hafal. Karena itu berkaitan dengan pendapatan gitu kan. Iya, betul. Jadi Emang gini ya, bagaimana nih teknisnya? ya jadi gini, puskesmas hanya 1 orang dokter, monggo. Sebenarnya hal ini belum merupakan kewajiban ya, belum merupakan kewajiban. Saya hanya menyampaikan informasi next ke depan akan ada seperti itu. Ke depan akan ada seperti itu. Kalau puskesmas 1 orang dokter, ya monggo bagaimana? Apakah di situ ada jejaring? Jejaring misalkan dokter praktek mandiri ataupun klinik yang ada di situ kan itu sebagai jejaring puskesmas. Bagaimana komitmen antara puskesmas dengan jejaringnya kerjasama? Ini next ya ke depan ya. Kalau sekarang sih masih santai, nggak ada dokter masih bisa partes karo bidan yo ora popo kan seperti itu. Tapi diupayakan tetap 6 tangan seperti itu nggih. Ini hanya saya bersiap-siap saja kepada teman-teman yang masih menjadi dokter di puskesmas. Nantinya kalau regulasinya seperti itu ya bersiap saja ya. Monggo, matur nuwun. Oke, iya. Begitu, terima kasih. Kalau di Kabupaten iya. Saya di soalnya Kabupaten lagi ayam Bu Ita, cuti. Kenapa? Cuti. Enggak, saya itu lagi bahagia karena cuti di luar tanggungan negara, wis ora mikir ke puskesmas, wis ora mikir ke gawean, ora nano konsulan, ora ribet dengan hal seperti ini. Menikmati cuti dulu ya, Dok ya. Iya, di luar tanggungan negara. Cuti di luar tanggungan negara. Enggak dapat bayaran dong, Dok. Enggak apa-apa wis. Enggak apa-apa. Bayarannya kan Gusti Allah ya, Dok ya. Oke.
Oke, baik, itu dari Dr. Jenti. Ini monggo kalau ada yang mau menanyakan pertanyaan secara langsung, masih ada waktu sekitar 19 menit untuk kita sampai di akhir sesi. Kalau tidak ada ataupun belum ada, mungkin saya akan membacakan. Mas Aji, masih ada pertanyaan di kolom chat? Ataupun pertanyaan yang sudah habis, Bu. di-collect oleh Mas Aji? Oke. Yang di pertanyaan di kolom chat ataupun di sudah habis, Dokter. Monggo silakan ada yang mau menanyakan. Tadi Dr. Jenti sudah mempersilakan kalau ada yang bertanya tidak hanya bab 4, tapi dipersilakan untuk bab 1 juga ya Dok ya. Kalau kemarin waktu dari Dr. Jenti mungkin kurang panjang sehingga dipersilakan kalau misalnya akan menanyakan juga terkait dengan bab 1. Dipersilakan, monggo teman-teman dari pendamping ini, calon pendamping di batch 2. Iya, makanya Silakan. teman-teman semuanya, saya harap juga teman-teman yang berkecimpung di klinik maupun di puskesmas, monggo kita bersama-sama dengan Labklin, karena di kami itu, saya jujur saja, survei kali ini tidak seperti yang dahulu kala ya. Survei kali ini, survei puskesmas kali ini sebagai bocoran saja kepada teman-teman, karena di sini ada yang batch 1 sama batch 2 ya Bu Ita ya. Iya, Untuk teman-teman yang masih di puskesmas, monggo, ayo kita bersama-sama dengan Labklin. Bukan ini saya hanya memberi bayangan besok survei seperti apa sih. Kami di Labklin itu besok survei, kalau survei saya sudah tidak ada model ngajari-ngajari lagi, tidak ada model bimbingan. Karena kami kalau model bimbingan nggak bakalan cukup. Saat kita luring, itu kita hanya mencocokkan dokumennya. Oh, benar nggak sih ditelusur ini? Oh ya, benar. Dokumen yang sudah diupload, ditelusur, udah benar, udah itu aja. Kita nggak akan ada model bimbingan, ya. Jadi berupa checklistnya nanti karena apa? Kalau sekarang ini 2 hari setelah survei, kita laporan harus sudah selesai semua. Tidak seperti dulu, kayak gitu. Jadi kita harus sudah clear dalam 2 hari setelah survei. Makanya surveyor itu nggak bakalan punya waktu. Jadi kalau kami di Labklin nanti menerapkannya seperti itu. Apa yang dokumen jenengan sudah upload, nanti saat lapangan kita hanya telusur saja, ya. Tidak akan seperti dulu lagi. Oke. Iya. Berarti bukan Betaria Sonata ya Dok ya? Oh enggak, aku besok udah enggak capek ya Pak Wahidin seperti dulu kalau, aduh. Aku masih seperti yang dulu gitu ya Dok ya. Tapi Bu Ita, saya terkesannya dengan puskesmasnya Pak Wahidin apa? Saya seluruh Indonesia, keliling saya sudah lebih dari 50 puskesmas yang saya survei. Satu-satunya puskesmas yang karyawannya sebagian besar laki-laki adalah puskesmas Margadana daripada perempuan. Ayo. Hebat kenapa ya Dok ya? Hebat, luar biasa. Puskesmas Margadana karyawannya rata-rata laki-laki semua, itu dalam pekerja keras. Kerja keras. Pak Wahidin di mana sekarang? Masih seperti yang dulu. Oh, masih di Margadana. Aku ingat lagunya itu. Luar biasa ya Dok Jenti ya. Baik Dok Jenti, ini memanfaatkan waktu, masih ada yang bertanya Dok. Ada 2 ini di kolom chat. Di puskesmas sudah ada RBA untuk BLUT dan RKA untuk BUK. Ini mungkin ke bab 1 ya Dok ya. Apakah tetap harus membuat RUK dan RPK sesuai dengan PMK manajemen puskesmas, Dokter? Ya, jadi begini, RUK-nya tadi sudah ada apa? RUK kan? Sama ya. RPK kan? Sama RPK sudah ada kan? Sudah ada RBA untuk BLUD dan RKA untuk BUK, Dok. Apa harus tetap membuat Apa tetap jadi harus membuat RUK dan RPK begitu, Dok? Jadi gini teman-teman semua, puskesmas BLUD ya teman-teman. Registranya bikin enggak? Tak tanyakan lagi nih. Mana yang tanya? Dr. Nurul Huda, silahkan dari Gerobokan. Dr. Nurul Huda, monggo silahkan open mic, Dok. Ya. Dr. Nurul Huda, iya. Monggo, Dok. Mas, dirimu gawe registrar, Mas? Ya, ini tahun ini belum kelewat. Jadi gini, jadi kalau dulu, kita terangkai masalah BLUT ya. Kalau dulu BLUT itu memang membuat RBA, rencana bisnis anggaran. Mbak Jenti, tanya dulu. Di Renestra, membuat Renestra itu kan harusnya kita ada panduan. Apakah kita bisa membuat sendiri, misal
Nah, membuat sendiri nanti masing-masing puskesmas punya aturan sendiri. Apakah memang harus ada dari dinas gitu loh untuk Loh, Mas, sistematikanya? sistematikanya Renstra. Oke. Iya. Sistematika Renstra ya. Sistematika Renstra itu pertama adalah Renstra itu harus ada sesuai dengan Renstra dari pemerintah daerah setempat. Renstra Bupati, pertamanya Renstra Bupati dulu. Renstra Bupati, rencana program Bupati itu apa? Diturunkan, yang Dinas Kesehatan itu apa? Dari Dinas Kesehatan itu menurunkan kepada Puskesmas. Jadi, Puskesmas renstranya akan berbeda manakala dia di anggaran. Jadi untuk Puskesmas BLUD saat ini aturannya sudah tidak ada RBA, tetapi kita kembali lagi kepada Renstra. Seperti itu. Renstra berarti RUK dan RPK-nya memang ya harus ada. Sekarang kalau kita membuat perencanaan tidak ada RUK dari mana? Ya kan? Karena memang RUK RPK itu satu kesatuan, rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan itu satu usulan, satu kesatuan di dalam perencanaan. Jadi itu ya harus, tidak bisa kayak gitu. Ya, perlu nggak Dinkes membuat apa sekitar seperti SK kepala dinas untuk juknis tentang pembuatan Renstra Puskesmas gitu perlu? Loh, kan jadi gini Mas, harusnya punya Dinkes itu punya Renstra dulu, baru Puskesmas bisa bikin Renstra. Iya, kalau Renstra Dinkes ada, apakah kita ya ngambil dari itu? Apa? Iya, ngambil dari situ. Iya, sistematikanya kita ngambil dari Renstra Dinkes. Tinggal isinya kita sesuaikan dengan Puskesmas gitu ya? Iya, betul seperti itu. Oke, baik. Sudah jelas PTP, ya? kalau hubungannya sama PTP? PTP, perencanaan tingkat Puskesmas, itu ya. beda lagi PTP. Kan isinya juga RUK nanti. Itu beda lagi. Kalau PTP, perencanaan, kalau Renstra, Renstra itu kan karena memang itu Renstranya yang memang dari Dinas Kesehatan ya. PTP itu adalah perencanaan tingkat Puskesmas. Ini hanya kita mengambilnya dari Puskesmasnya saja. Kalau Renstra kan acuannya sudah dari, memang lebih panjang karena memang dari pemerintah daerah kabupaten, seperti itu. Kalau PTP perencanaan tingkat Puskesmas ya kita dimulai dari usulannya dari bawah seperti apa, diolahnya menjadi anggarannya seperti apa, nanti pelaksanaannya seperti apa. Nah, itu di PTP. Ya. Itu nanti jadi dokumen dasarnya itu masih tetap sama ya? Sama, dokumen dasarnya tetap sama, Pak. Sama. Karena kan di situ Renstra kan ada, Renstra kan berarti kan 5 tahunan. Nanti perencanaan Puskesmasnya tahunannya seperti apa. Nah, ini PTP-nya seperti apa, kan seperti itu. Oke, Oke, terima kasih. Sudah jelas ya dokter ya, luar biasa, baik. Memang kalau Puskesmas lebih RWT ya dok ya? Iya, terus lagi saya menanyakan, ini ono saya nganggo e-blood apa enggak? Nanti kalau ada aplikasi e-blood itu enggak sinkron dengan SIMDA. Mas, meneh to Bu Ika? Ya, baik. Ya, ruwet ya, enggak apa-apa. Kita nikmati keruwetan ya. Oke, masih ada pertanyaan dua dong. Ini mumpung masih ada 10 menit ya. Jadi yang pertama pertanyaannya, ini pertanyaan apa curhatan ya? Kalau di Puskesmas dok, kita nggak bisa pilih IPA atau LPA ya. Kita nurut kepala dinasnya Bu Jenti, kan juga punya kepentingan. Kalau klinik oke-oke saja kita pilih lab klinik. Sebenarnya begini, sebenarnya tidak ada keharusan, itu kan hanya kepentingan dinas masing-masing ya. Kalau di tempat saya kebetulan dibebaskan, terserah mau milih LPA mana. Gitu. Iya, memang ada di daerah. Saya memang tahu di yang peserta ikut ini, pelatihan pendampingan ini di salah satu kabupaten itu harus sudah di-cut. Bahkan untuk daftar jadi surveyor Laplin aja di-cut. Gitu. Boleh daftar calon surveyor.
kalau itu di LPA yang direkomendasikan oleh dinas kesehatannya. Jadi seperti itu sampai sebegitunya memang. Oke. Berarti kayak BPJS ya dok, peserta BPJS tidak boleh milih Iya. masuk swasta, gitu ya dok ya. Heeh. Oke baik, ya curhatannya diterima Dokter Wahidin ya, semoga ada kebijakan, ya sebetulnya sudah ada ya kebijakan bahwa kita memilih itu sesuai dengan pilihan kita, tapi itulah kadang kepentingan itu juga, ya demikianlah, ada beberapa daerah yang memang seperti itu ya. Semoga Iya. nanti ada pencerahan ya. Dok, yang Iya. berikutnya dok, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya dok, tapi nanti coba kalau misalnya masih ada lagi. Dokter, boleh tidak kami tahu dokumen apa saja yang kira-kira diupload di aplikasi untuk akreditasi, dokter? Monggo, dok. Oke, kalau di Labklin dokumennya apa yang dibutuhkan, yang dipertanyakan itu yang diupload. Oke. Ya. Yang dipertanyakan yang diupload. Baik. Ya, misalkan di situ hanya SK, ya SK-nya yang diupload, SOP ya SOP-nya yang diupload. Itu Labklin banget gitu Nggak ya. usah tanya itu, Bu Jen. Apa? Nggak usah tanya, jadi nggak diupload. Oh, kan ya. Tapi ya teman-teman semua ya dokumen itu sekarang bisa berupa soft copy, jadi nggak perlu hard copy ya. Begitu. Ya. Bisa soft Dokter, copy. saya jadi tergelitik ini dok, kalau misalnya yang diminta itu adalah SK, yang diupload SK-nya saja atau pendukung lain seperti ketika kita mengupload SK, membuat SK, kan ada uangnya dok, uangnya diupload nggak dok? Uangnya enggak, Nah, uangnya ya, itu nanti dari bukti telusur Wita. Uangnya dari bukti telusur. Oke, baik, baik. Oke, teman-teman, itu ya uangnya dari bukti telusur, yang diminta itu yang diupload. Hanya mungkin sedikit saya linkkan dengan, jadi teman-teman untuk yang pendamping, panjenengan nanti akan melakukan pendampingan atau akan mendampingi, itu ada 2 program pendampingan. Yang pendampingan daring, kita memberikan template kepada klinik atau puskesmas, sementara klinik ya kemarin ya, itu kita berikan template. Tapi kalau untuk pendampingan luring, berikan contoh dokumen. Kalau pendampingan luring, kita berikan contoh dokumen dalam satu drive yang isinya dokumen yang sudah jadi, mulai dari bab 1 sampai bab terakhir, mulai dari tiap-tiap EP. Nah, kalau di situ kami tambahkan itu dokumen penunjang. Jadi misalnya kalau di klinik ya, misalnya TKK 1, standar 1 yang di EP1 ya, TKK 1.1 gitu ya, itu SK terkait dengan visi misi. Maka kami akan ngupload di folder kami itu ada SK-nya, kemudian bisa ditambahkan dengan bukti uangnya, ya bukti telusurnya. Bukan apa-apa, tapi untuk memberikan contoh kepada klinik yang kita dampingi, ini loh caranya membuat. Tapi itu berbeda dengan besoknya yang akan kita upload di dalam persyaratan ketika kita akan mengajukan survei akreditasi. Itu tadi Dr. Jenti sudah mengatakan itu adalah hanya yang diminta di dalam EP. Baik, terima kasih. Oke. Sekarang sudah jam 14.24. Insya Allah masih ada waktu sekitar 6 menit. Ya, kita ada waktu 6 menit. Kalau misalnya masih ada yang menanyakan terkait dengan bab 1 dan bab 4, atau mungkin ada yang mau menyampaikan curhatan lain, silakan dokter, mumpung masih ada Dr. Jenti di bab 4 ini, karena nanti setelah ini kita akan ada dengan Dr. Jenti lagi, tapi akan masuk ke bab 5. Baik, ini Dr. TW terkait dengan dokumen ya, terkait dengan dokumen yang ada di admin ya, dan dokumen yang ada di UKP maupun di UKM kalau nggak salah. Mungkin Dr. TW akan menambahkan, monggo silakan dok. Dr. TW atau akan menambahkan dokter memberikan ya itu kayaknya tadi yang di share Dr. TW itu tetap dokumen tetap harus ada itunya loh Bu Ita. Jadi tadi kan bukti uangnya. Jadi semua dokumen tetap harus berproses. Iya, kita tetap harus punya bukti dokumen itu. Ya, tapi belum perlu diupload dulu di dalam sistem ya, Dok? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, mungkin tadi kayaknya ada yang mau menyampaikan langsung unmute. Jadi, dokter siapa ya tadi? Saya sekilas klik gitu. Ada yang mau menyampaikan secara langsung, Dok?
Oh, Dokter Arif ya, tadi mau menyampaikan, Dokter tadi Arif tadi unmute. Monggo Dokter, jadi apa enggak? Dokter Ita? Dokter Ita terlempar lagi mungkin ini. Mbak Ita, Oke, mungkin dihandle aja Bu. Istirahat Pak ya. ya. Dokter Ita monitor. Saya panggil sebentar coba dok. Ya, karena Dokter Jenti, ya. Halo Oh Dokter ini Jenti. udah. Oh, Oh, udah dok. kembali lagi. Udah Oke. kembali lagi. Ya. Ya, Dokter Jenti, monggo silakan memberikan closing statement dan mungkin penekanan-penekanan yang perlu diperhatikan teman-teman di bab 4 ini, Dokter. Monggo silakan Dokter Jenti. Oke, teman-teman semua, baik calon pendamping yang ada di PKFI. Jadi program prioritas nasional ini bukan program baru yang merupakan program tersendiri ya. Jadi ini semua adalah program yang sudah dilaksanakan di Puskesmas, tetapi di dalam akreditasi dinamakan program prioritas nasional yang diperlukan data-data dukungnya tersendiri. Jadi cuman seperti itu saja. Padahal Puskesmas dari zaman dahulu kala juga sudah melaksanakan semua program ini. Jadi itu saja mungkin Bu Ita dari saya.